selamat datang kembali di Empowering Youth bersama dengan saya Murni Hati Halawa dan narasumber kita. Halo guys, oke perkenalkan nama saya Iriani Wilil, biasa dipanggil Ria, dan status saya adalah seorang istri, seorang ibu, dan asal saya dari Papua. Oke, sebelum kita tanya-tanya lebih banyak lagi dan sebelum kita ke topik pembahasan kita, pengen tahu nih Kak, saya sendiri pribadi pengen tahu nih, arti dari Irian itu sendiri apa sih? Maknanya apa sih? Gitu. Oke, kalau maknanya artinya sih nggak ada, tapi dari nama itu Iriani ya, Irian. Mungkin karena pada waktu saya lahir, bapak saya lagi bertugas di perbatasan antara Papua Nugini dan Indonesia. Jadi mungkin bapak saya kasih nama saya Irian, Iriani. Nah mungkin itu sih dari arti dari nama saya. Kalau untuk kayak arti-arti khusus gitu nggak ada sih, kayak gitu Kak. Oke. Jadi luar biasa ya. Tapi sebenarnya itu luar biasa juga loh Kak. Itu nama sebuah kota juga ya. Iya. Irian gitu kan. Oke. Jadi sebelum saya masuk juga ke pembahasan, saya pribadi mau tanya nih Kak, mungkin teman-teman yang ada di rumah juga pengen tahu nih, keseharian selain menjadi seorang ibu ada nggak misalnya kegiatan lain? Kayak misalnya sekarang kan banyak tuh ibu-ibu yang memanfaatkan waktu dari rumah bisa kayak usaha online gitu kan, tanpa harus bekerja dari luar. Kira-kira kakak sendiri punya kegiatan apa gitu? Oke, kalau kegiatan sendiri aku pernah biasa jual online. Ada dari Shopee, kemudian ada juga jual kosmetik. Mungkin kalau kegiatan tambahan seperti itu selain daripada mengurus anak. Oke, luar biasa ya Kak ya pengalaman kakak ya. Oke, langsung saja Kak kita ke pembahasan kita. Tapi nggak apa-apa nih ya, saya bongkar-bongkar tentang bagaimana kakak bisa sampai dari Papua ke Medan. Dan hari ini Kak Ria ini sekarang lagi ada di Medan ya guys ya. Jadi kalau kamu yang ada dari berbagai penjuru kota, hari ini tahu kalau hari ini Kak Ria lagi nggak di Papua, tapi lagi di Medan. Tapi kita pengen tahu nih, bagaimana nih Kak Ria ini bisa sampai ke Medan? Pasti ada ceritanya dong, dan kita pengen bongkar-bongkar di sini. Oke, langsung aja Kak. Pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaan pertama adalah, apa yang membuat kakak begitu berani ambil langkah datang ke Medan ini? Apa yang membuat saya berani untuk ambil langkah ke Medan? Pertama Tuhan. Wow. Yes. Karena Tuhan yang memberikan keyakinan. Mungkin kalau saya pribadi pakai kekuatan saya pasti nggak berani, ya, takut. Satu sisi nggak ada keluarga di Medan, nggak ada saudara, nggak kenal orang ya satupun di Medan sini. Tapi itu tadi yang aku bilang, Tuhan yang memberikan aku kekuatan dan keyakinan sehingga aku berani untuk ambil langkah datang ke Medan. Kayak gitu Kak. Wow, luar biasa ya Kak ya. Tapi teman-teman di rumah pengen tahu juga nih Kak. Tadi kan kakak bilang karena Tuhan gitu kan. Karena Tuhan ini bisa nggak kasih tahu kami lebih spesifiknya lagi gimana? Maksudnya mungkin ada panggilan atau mungkin dalam keadaan berdoa terus Tuhan suruh kakak ke Medan. Kenapa nggak ke tempat lain gitu? Oke. Kalau itu mungkin sedikit kesaksian dari saya. Sebenarnya latar belakang saya sebenarnya sudah mengambil sekolah dan kebetulan sudah selesai dari salah satu fakultas, yaitu di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi. Tapi kenapa ya saya bisa ada di Medan? Di mana itu Kak? Kuliah di mana itu maksudnya? Di Makassar. Oh, di Makassar. Oh, jauh juga ya? Yes. Di Makassar. Jadi itulah singkat ya, saya sudah ambil sekolah. Dan kenapa bisa saya tadi kakak tanyakan kenapa mungkin ada nggak sesuatu yang menguatkan gitu sampai kakak bisa datang ke sini. Nah sebenarnya nggak pernah difikirkan oleh pikiran saya bahwa saya akan datang ke Medan. Dan oh ya teman-teman perlu tahu, saya juga salah satu siswa di Sekolah Wibi Medan dan sekolah Alkitab ya. Jadi kenapa ya udah di sekolah kesehatan terus tiba-tiba masuk ke Sekolah Wibi? Itu tadi panggilan Tuhan.
Dan ada sesuatu seperti Roh Kudus gitu yang kamu harus pergi untuk sekolah. Tapi sisi lain aku udah punya pekerjaan juga di Papua itu ya, udah punya pekerjaan. Tapi ya mungkin itu panggilan Tuhan bagi hidup saya. Jadi lebih kuat gitu. Kayak Roh Kudus itu ngomong, ayo kamu harus pergi untuk sekolah Alkitab. Mungkin dari situ aku bisa mungkin melihat sesuatu yang besar yang Tuhan mau kasih bagi hidup saya. Mungkin visi misi yang Tuhan mau tentukan bagi saya. Amin. Mungkin itu saja sih Kak, kalau kenapa saya bisa berarti kesini. Kalau saya ambil intinya, berarti ini kembali lagi tentang bagaimana relationship kita sama Tuhan ya Kak ya. Yes, benar. Karena kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, sudah pasti otomatis ketika Tuhan putuskan, ketika Tuhan mau kita mau kemana, ke kota mana gitu kan, pasti Tuhan akan sertai langkah kita. Dan firman-Nya juga katakan begini Kak, Tuhan akan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Artinya ketika hubungan kita baik dengan Tuhan, ya secara otomatis ketika pun kita ambil langkah itu sudah pasti dari Tuhan, dan pasti Tuhan akan menunjukkan bagaimana langkah-langkah selanjutnya ya Kak. Oke, langsung Kak kita ke pertanyaan kedua ya Kak ya. Ini agak mendegangkan sih Kak. Wow. Tapi saya percaya kalau di dalam Tuhan Kakak pasti nggak tegang dengan jawaban. Di dalam Tuhan semuanya tidak ada yang tersembunyi. Amin. Oke, pertanyaan kedua langsung saja. Setelah di Medan, pernah nggak sih Kakak merasa ragu, menyesal dengan langkah yang sudah Kakak ambil sekarang ini? Oke, perlu tahu banget atau tahu aja gitu? Kayaknya pengen tahu banget. Oh, tahu Semua banget. yang di rumah juga pasti pengen tahu ya kan teman-teman. Oke, kalau kalian pengen tahu, ragu pernah ada, nyesal pernah. Ya pernah. Tapi dibalik itu semua, kembali lagi kayak kakak bilang tadi, relationship ya. Hubungan kita dengan dia. Di saat situasi kondisi itu saya rasakan, saya tahu kemana saya harus lari. Yes. Kalau saya lari kepada manusia, mungkin bisa saja mengecewakan ya. Iya benar Kak. Tapi ketika ada masa-masa atau musim-musim itu yang saya rasakan, seperti ada kekuatan yang Tuhan tunjukkan. Dan sepanjang perjalanan saya di Medan udah mungkin hampir 2 tahun, Tuhan teguhkan terus, Tuhan kuatkan terus, sampai sekarang bukan lagi penyesalan dan keraguan. Saya begitu melihat bahwa di dalam Tuhan menyertai begitu dahsyat. Amin. Bahkan hal-hal yang tidak pernah difikirkan oleh pikiran, tidak pernah timbul di dalam hati. Tuhan begitu kasih keteguhan di dalam ini, sehingga satu kata yang saya mau bilang, saya nggak pernah menyesal datang di Medan, dan saya nggak pernah menyesal berada di dalam panggilan Tuhan. Amin. Oke, jadi kan Kak kan, teman-teman yang di rumah juga saya mau kasih tahu kalau saya sebenarnya kenal sama Kak Ria ini mungkin juga hampir 2 tahun selama dia sekolah di sini juga. Dan teman-teman harus tahu, saya juga saksi juga bagaimana dia sekolah di sekolah Wibi gitu. Mulai dari dia datang dari Papua ya Kak ya. Dari Papua dia masih dalam keadaan hamil kalau nggak salah ya Kak. Benar ya Kak ya. Jadi saya hampir tahu sih bagaimana kehidupan Kakak ini gitu. Jadi nggak semua tahu ya. Nah jadi waktu itu dalam keadaan hamil sampai anaknya sekarang kebetulan semalam ya Kak. Semalam genap 1 tahun. Wow, happy birthday. Oke, makasih. Happy birthday buat Meet you ya Kak ya. Oke, jadi Kak langsung kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, jadi saya mau kasih tahu dulu sama teman-teman maksud dari pernyataan saya tadi. Saya mengenal Kakak ini udah hampir 2 tahun juga lamanya, dan teman-teman harus tahu benar Tuhan menyertai. Kalau dibilang Kakak ini dulu datang ke Medan dalam keadaan masih hamil, sampai sekarang anaknya sudah berusia 1 tahun, benar-benar memang penyertaan Tuhan ya. Saya juga melihat bagaimana penyertaan Tuhan bersama dengan Kakak ini sendiri, bersama dengan suami dan juga dengan anak. Oke, puji Tuhan. Sekarang sudah mau selesai ya Kak ya, sekolah Wibi ya, bulan 6 ya. 1 bulan lagi. Oke, saya ucapkan congratulations sebelum hari hanya. Haleluya. Oke, langsung saja Kak ke pertanyaan ketiga. Apa yang membuat Kakak teguh dalam panggilan Kakak? Yang membuat teguh. Yang misalnya teguh gini, itu? Kak. Oke. Misalnya kan gini kan Kak kan. Kakak kan misalnya kadang-kadang kan manusia ini kan suka lupa, atau kadang-kadang
ya suka galau, suka jatuh gitu. Maksudnya walaupun memang ya pertamanya menyesal, tiba-tiba habis itu diingatkan kembali sama Tuhan. Tapi apa yang akhirnya membuat kakak kembali teguh lagi sampai hari ini? Yang membuat saya kembali dan kembali itu Tuhan begitu panjang sabar bagi saya. Wow. Yes. Kalau dia sedikit sabar sama saya, aduh, mungkin saya sudah kembali ke Papua. Pas datang ke sini mungkin 1-2 bulan udah bisa kembali. Tapi dia begitu panjang sabar bagi saya sehingga Roh Kudus yang ada di dalam saya itu yang selalu memberikan saya pewahyuan-pewahyuan yang baru, yang selalu memberikan saya kekuatan di dalam firman Tuhan, dan orang-orang yang di sekeliling saya Tuhan pakai begitu dahsyat sehingga kalau saya rasa sih di dalam satu panggilan itu ketika Tuhan memanggil kita, karena dia yang memanggil, jadi pasti dia mendukung setiap apapun yang kita lakukan sehingga walaupun ada di saat kita rasakan up and down, tapi benar. Orang di sekeliling kita sebenarnya Tuhan punya cara tidak akan pernah habis, sehingga dia bisa pakai siapa saja untuk memberikan kita, oh ini loh, oh iya ya, orang ini pun juga seperti ini, tapi mereka pun tetap percaya di dalam Tuhan bahwa Tuhan mampu gitu. Nah, apa yang tadi kakak bilang, apa sesuatu yang bisa meneguhkan saya? Tuhan selalu panjang sabar bagi hidup saya. Wow, luar biasa. Tuhan panjang sabar ya guys ya. Jadi teman-teman semua buktiin deh kalau Tuhan itu panjang sabar ya. Jadi kalau Karya saja bisa buktikan dalam hidupnya bahwasannya Tuhan itu panjang sabar, teman-teman juga pasti bisa buktikan itu dalam hidup saudara. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan keempat. Kak, pengen dong dengar saran nih untuk anak-anak muda gitu kan, mungkin bagi yang ada di sini juga, teman-teman kita yang ada di sini juga yang ada di rumah gitu kan. Jadi saran supaya mereka tetap teguh dalam panggilan mereka seperti yang kakak udah jalani. Gitu. Kalau panggilan, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, bukan berarti nanti hanya di dalam satu panggilan rohani baru kita bilang itu satu panggilan ya. Apapun itu, baik rohani, baik sekuler ya, itu pun panggilan yang Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Jadi kita punya porsi atau posisi masing-masing. Yang penting adalah kalau untuk saya pribadi, kita menjalankan itu dengan berfokus pada Kristus. Kita melihat pada Kristus. Apapun yang kita lakukan pasti akan membuat kita menjadi orang yang penuh bertanggung jawab, terus punya konsisten, ya. Konsisten ya, Pak ya. Di dalamnya itu ada konsisten. Jadi ketika kita bilang, saya mau ambil panggilan saya jadi hamba Tuhan, begini-begini, saya harus yang rohani sekali, saya harus yang begini sekali. Oke, boleh kita katakan seperti itu. Tapi yang poin pertama adalah kita betul-betul komitmen. Konsisten, komitmen dengan hal itu, dan supaya kita bisa melakukan segala panggilan kita ya, baik rohani atau sekuler, itu kita terlihat bahwa kita adalah orang-orang yang memancarkan kemuliaan Allah. Terlebih khusus buat orang percaya, kita memancarkan kemuliaan Allah. Jadi di situ pun nama Tuhan dipermuliakan. Oke, itu aja Kak. Oke, jadi kan Kak, saya benar-benar terberkati ya, saya pribadi yang tanya-tanya terberkati sekali dengan semua jawaban yang kakak berikan, apalagi untuk teman-teman kita yang di rumah pasti terberkati, amin. Oke, langsung saja Kak, saya dengar nih ya Kak ya. Dengar apa saya nih, Kak? Dengar dari orang banyak, dari teman-teman yang wibi yang masih sekolah Alkitab, saya dengar kakak punya talent yang luar biasa. Ya pastinya itu juga dari Tuhan ya Kak ya. Amin. Jadi kakak katanya punya suara yang begitu indah. Jadi kan Kak, mungkin teman-teman yang di rumah juga pengen gitu, pengen ngapain ya, pengen dengar suara indah kakak, boleh nggak Kak? Wow, itu sangat boleh dan boleh sekali. Tidak ada bayaran apa-apapun, itu gratis. Karena saya juga dapat secara gratis dari Tuhan ya. Amin. Nah, jadi kalau suara bagus, suara mungkin ini ya sedikit kesaksian. Seperti kakak bilang tadi, itu pun pemberian dari Tuhan. Iya benar Kak. Dan untuk mau belajar vokal atau punya pengalaman untuk sekolah atau seperti apa, saya nggak punya gambaran sama sekali, nggak tahu sama sekali. Pure itu memang mungkin talenta ya, lebih tepatnya. Talenta ya Kak ya. Talenta yang sudah diberikan, jadi dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amen. Itu sebenarnya lebih dahsyat sekali. Jadi dari hari demi hari ketika kita pakai talenta kita itu di dalam apa ya? Untuk saya ya, nggak tahu untuk teman-teman, tapi untuk pribadi saya
saya merasakan ada perbedaan yang cukup jauh ketika saya bernyanyi di dalam untuk melayani gitu kan. Saya merasakan ada sesuatu yang berbeda, sepertinya setiap kali gitu ada oh ini loh Tuhan ajarkan seperti ini, ada oh mulai improv itu seperti begini, sampai hal-hal. Jadi kalau saya bisa katakan guru saya kayaknya Yesus. Ya. Oh, luar biasa ya. Yesus tanpa bayaran loh guys, tanpa pakai guru vokal. Tapi pengalaman yang luar biasa juga, talent yang luar biasa juga. Dan talent yang luar biasa itu kembali lagi untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan ya kak ya. Yes. Jadi langsung saja kak, boleh kita dengar suara indah kakak untuk memuliakan Tuhan. Boleh kak? Boleh sekali. Oke, langsung aja yang di rumah siap nggak untuk dengerin? Pasti dong siap, saya udah nggak sabar. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oke guys, jadi itu tadi kesimpulan dari pembahasan kita bersama dengan Kak Ria. Nah, jadi memang ya intinya dari semua yang kita bicarakan tadi, dari semua yang kita bahas adalah memang dalam kehidupan kita nggak ada yang lurus-lurus aja ya, nggak ada yang tanpa masalah. Jadi pasti akan ada masalah, kiri kanan atas bawah semua pasti ada masalah. Jalan itu nggak ada yang lurus, pasti ada yang bengkok juga. Tapi bersama dengan Yesus semua pasti bisa. Jadi satu hal yang saya juga percaya, karena saya mendengar tentang kesaksian Kak Ria, dan saya sendiri juga telah mengalami bagaimana saya berjalan dengan bersama dengan Yesus. Dan hari ini saya mau ajak teman-teman percaya satu hal ini, bersama dengan Yesus tidak ada yang tidak mungkin, semua pasti bisa. Oke guys.